Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Patria dengan NIM D1B018025. Saya dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya pada mata kuliah Komunikasi Pertanian yang dimana diampu oleh Bapak Insinyur Jamaluddin MSI. Dan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pemberdayaan kelompok tani untuk kemajuan petani lokal. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pemberdayaan kelompok tani untuk kemajuan petani lokal, di mana pemberdayaan kelompok tani ini diarahkan untuk memajukan petani dan nelayan agar memiliki kekuatan mandiri. Kekuatan yang mampu menerapkan inovasi teknis, sosial, dan ekonomi, memanfaatkan azas skala ekonomi, dan mampu menghadapi risiko usaha sehingga memperoleh tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang layak. Pada dasarnya, kelompok tani merupakan beberapa orang petani ataupun peternak yang menghimpun diri dalam sebuah kelompok karena mempunyai keserasian dalam tujuan, motif, serta minat. Kondisi pertumbuhan permintaan pangan yang lebih cepat daripada penyediaan bisa diantisipasi dengan pemberdayaan kelompok tani. Selanjutnya, ada beberapa cara untuk memberdayakan kelompok tani guna kemajuan pertanian lokal. Nah, yang pertama itu melakukan pendekatan dengan kelompok tani di pedesaan. Untuk mencapai hal tersebut bisa memanfaatkan peran penyuluh pertanian. Nah, penyuluh ini akan melakukan pendekatan kelompok, pembinaan kerjasama individu petani dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, proses produksi untuk mencapai skala ekonomi serta proses kerjasama melalui pembinaan hubungan lembaga dengan koperasi unit desa atau yang disingkat dengan KUD. Selain itu, penyuluhan juga bertujuan membina kerjasama petani dengan pelaku ekonomi lainnya seperti swasta dan BUMN atau BUMD. Untuk pengelolaan usaha tani mulai dari pengadaan sarana, kegiatan budidaya, pengolahan, dan pemasaran hasil. Yang selanjutnya, kelompok tani dapat meningkatkan kerjasama sebagai kelompok usaha sehingga akan meningkatkan kemampuan petani untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraannya. Selanjutnya, nah, yang kedua itu memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada kelompok tani, di mana penyuluhan pertanian sangat penting dilakukan sebab penyuluhan ini merupakan suatu upaya mengubah perilaku petani agar mengetahui dan memiliki kemampuan memecahkan masalahnya sendiri dalam usaha meningkatkan hasil usaha serta tingkat kehidupannya. Dengan tercukupinya sisi penyuluhan serta pelatihan, kelompok tani di pedesaan bisa memperoleh hasil pertanian yang berkualitas tinggi. Nah, penyuluhan dan pelatihan kelompok tani di pedesaan ini bisa dilakukan oleh berbagai pihak terkait seperti Dinas Pertanian, mahasiswa, dan pakar pertanian. Melalui penyuluhan dan pelatihan, diharapkan kelompok tani bisa menumbuhkan perubahan lebih baik ke depan dalam melakukan aktivitas pertanian hingga memasarkan hasil produksi pertanian serta lebih optimal. Yang ketiga yaitu membuka akses pasar yang luas bagi petani, di mana pemberdayaan kelompok tani juga bisa dilakukan pembukaan akses pasar yang seluas-luasnya bagi para petani. Nah, petani yang melakukan akses pasar yang luas akan membantu meningkatkan keuntungan karena mengakses pembeli secara langsung yang akan memberikan harga beli terbaik. Nah, akses pasar yang luas ini juga membantu petani untuk membangun jiwa bisnis dalam dirinya, serta melatih petani untuk menganalisa usaha tani dan melihat peluang pasar secara maksimal. Nah, melalui langkah ini, para petani juga berkesempatan untuk mendapatkan sumber produksi seperti bibit petani yang unggul untuk membuahkan hasil yang lebih baik sehingga bisa meningkatkan harga jual dari hasil pertanian yang berkualitas. Yang keempat yaitu mengenalkan petani dengan software dan aplikasi pertanian yang berbasis cloud. Ada satu lagi cara terbaru yang bisa dimanfaatkan kelompok tani untuk kemajuan yang lebih besar,
yakni pemanfaatan software dan aplikasi pertanian yang berbasis cloud. Di zaman serba digital seperti sekarang, penggunaan software maupun aplikasi tentu saja sudah sangat beragam dan dikenal luas. Namun, diperlukan waktu untuk belajar dan penyesuaian diri dengan teknologi atau hal baru tersebut. Dengan memperkenalkan penggunaan aplikasi Lintasarta Smart Farmer yang berbasis cloud dari Lintasarta Cloud Service secara intens, banyak manfaat yang bisa diperoleh petani, seperti kemudahan pembiayaan untuk pembelian bibit, prediksi cuaca, perhitungan jumlah pupuk, pemetaan hasil pertanian sampai dengan pemasaran hasil pertanian, sehingga petani dapat mendapatkan laba yang lebih optimal. Itulah informasi bagaimana cara memberdayakan kelompok tani untuk kemajuan pertanian lokal. Majunya pertanian lokal akan membuat tingkat kesejahteraan petani hingga produksi pertanian mengalami peningkatan. Jadi, pemberdayaan kelompok tani sudah pasti wajib dilakukan. Selanjutnya, berikutnya yaitu pengembangan kemandirian kelompok tani adalah petani itu sendiri yang terikat dalam suatu kelompok tani. Dalam hal itu, penyuluh pertanian hanya berperan sebagai mitra petani, pendamping, dan fasilitator untuk mengupayakan kemandirian kelompok tani melalui langkah-langkah pemberdayaan kelompok tani sebagai berikut. Yang pertama yaitu penguatan sumber daya kelompok tani secara langsung dengan petani sendiri sebagai anggota kelompok tani menjadi subjek dan motor penggerak kemajuan kelompok tani dengan fasilitas dari kelembagaan atau organisasi sendiri. 2. Pengembangan kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan yang secara langsung memberdayakan petani. 3. Yaitu mengembangkan teknologi tepat guna bagi pemberdayaan petani. 4. Menciptakan iklim kondusif yang memungkinkan berkembangnya keberdayaan dan kemandirian kelompok tani. 5. Mengembangkan pola kerjasama antara kelompok tani dengan kelompok tani lainnya dan antara kelompok tani dengan pihak lain. Selanjutnya, pemberdayaan akan efektif apabila 1. Dapat menciptakan sistem yang kondusif dalam lingkungan kelompok yang seperti saling mempercayai, saling mendukung antar anggota, saling mendukung antar anggota dan pembinanya sehingga pembinaan tidak mengalami kegagalan. Dan yang kedua yaitu keberadaan dan keberhasilan sangat ditentukan oleh peran aktif anggotanya. Dan yang ketiga yaitu sedangkan para pendamping yang memiliki peran sebagai fasilitator hanyalah sebagai pendukung untuk tercapainya tujuan yang diinginkan kelompok. Keempat, swadaya masyarakat berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk petani, maka dalam kelompok harus ada aturan yang tertulis maupun sebagai pegangan dalam menciptakan tujuan atau cita-cita bersama. Dan yang kelima yaitu secara umum pemberdayaan diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh petani atau kelompok tani dalam peningkatan dan penguasaan serta pemanfaatan sumber daya dari dalam maupun dari luar untuk mencapai tujuan. Kelompok tani yang berdaya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki kemampuan dalam membuat perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Dan yang kedua yaitu memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi kelompoknya secara mandiri sehingga akan mampu mewujudkan keadilan bagi anggotanya. Yang ketiga yaitu memiliki kemampuan dalam menggali dan memanfaatkan sumber daya secara kesinambungan untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik dari masyarakat sekitar. Nah, kegiatan penyuluhan pertanian ini dilakukan dengan penyuluhan partisipatif yang melibatkan metode, petugas penyuluh, dan kelembagaan yang sesuai sehingga peran kelompok
keahlian anggota kelompok, dan sumber daya kelompok dapat diberdayagunakan dengan baik. Pada dasarnya, manajemen kelompok tani meliputi 4 pokok penting, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi, yang kesemuanya diharapkan dapat dilakukan oleh kelompok tani itu sendiri. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang pemberdayaan kelompok tani untuk kemajuan petani lokal. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.